Beternak ayam kampung itu sebetulnya tidak harus mengeluarkan banyak modal ya teman-teman. Jadi jangan dikira kalau mau beternak ayam kampung itu harus memiliki modal yang cukup banyak. Tidak teman-teman. Nah, tinggal lagi apakah teman-teman sudah tahu caranya atau belum. Jika memang teman-teman belum paham caranya, maka teman-teman harus menyaksikan dan menonton video ini sampai benar-benar selesai. Dan jangan sekali-sekali di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Apakah teman-teman yang menonton video ini termasuk dari salah satu penghobi ternak ayam? Dan kemudian teman-teman masih juga bingung untuk memulai usaha peternakan ayam kampungnya di rumah karena keterbatasan modal, mohon maaf, seperti yang menimpa saya atau seperti yang terjadi pada diri saya sendiri kala itu sebelum saya memiliki populasi yang ratusan ekor ini. Dan jika memang jawabannya adalah iya, maka teman-teman saya persilahkan untuk menyimak video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara beternak ayam kampung dengan modal yang sangat-sangat murah. Dan sekali lagi ini berlaku hanya untuk kita-kita seperti saya khususnya adalah orang yang memang punya keterbatasan terhadap modal teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki modal yang banyak, maka silakan teman-teman melakukan usaha peternakan ayam kampung, tidak harus menggunakan cara-cara yang akan saya sampaikan ini. Kenapa saya tertarik untuk membahas tentang ini teman-teman? Karena banyak sekali dari teman-teman kita, rekan-rekan kita yang gagal atau batal untuk melakukan usaha peternakan ayam kampung hanya karena takut dengan bayang-bayangan modal teman-teman. Bahwa menurut mereka dalam beternak ayam kampung ini dianggapnya harus memiliki modal yang cukup besar. Padahal menurut saya tidak teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Pada awal mula saya merintis untuk melakukan usaha peternakan ayam kampung ini memang benar-benar dari nol. Bahkan cara yang saya lakukan adalah cara yang sangat unik teman-teman. Bahkan mungkin ya teman-teman belum ada yang mencobanya untuk melakukan cara ini. Inilah cara yang saya lakukan teman-teman. Jika teman-teman memang punya keterbatasan modal, sekali lagi punya keterbatasan modal tetapi teman-teman hobi beternak, silakan teman-teman cukup membeli 1 ekor indukan saja. Ya, 1 ekor indukan itu sudah cukup. Dan kemudian kita jangan kering, tapi kita liarkan supaya nanti indukan yang kita sudah beli ini bergaul dengan pejantan. Dan secara otomatis jika indukan ini sudah bergaul dengan pejantan, maka pasti akan segera bertelur teman-teman. Nah kemudian cara apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara kita membeli telur teman-teman. Nah kenapa kita harus membeli telur? Karena teman-teman dan sahabat semua, secara hitung-hitungan ketika kita membeli telur itu harganya hanya Rp3.000 saja. Tetapi ketika kita membeli DOC maka harganya sudah Rp9.000. Nah dari sini sudah sangat jelas ya untuk masalah hematnya teman-teman. Dan kemudian setelah indukan ayam yang kita beli ini masuk dalam masa produksi, maka langkah selanjutnya kita mempersiapkan petarangannya teman-teman. Dan setelah kita mempersiapkan petarangannya, maka langkah selanjutnya kita akan masukkan telur-telur yang sudah kita beli untuk memancing indukan ayam kita ini supaya bertelur di tempat yang sudah kita persiapkan. Dengan begitu teman-teman, nanti telur-telur yang akan diengrami oleh indukan ayam kita, maka jumlahnya akan lebih banyak ya. Jika dari yang kita beli saja sudah 10 butir, maka ditambah lagi dengan hasil produksi ayam itu sendiri. Jika memang ayam kita bertelur 8, maka akan menjadi 18 butir. Jika bertelurnya 10 butir, maka jumlah telur yang ada dalam petarangan menjadi 20 butir. Nah nanti dari 20 butir yang kita engeramkan,
Anggap saja 80% itu menetas. Jadi 80% dari 20 butir itu berarti menetasnya sekitar 16 butir teman-teman. Nah ini tentu saja akan bisa lebih hemat ketimbang kita membeli DOC. Jadi kalau kita membeli DOC untuk 10 ekor DOC saja kita sudah mengeluarkan uang sekitar 90.000. Nah tetapi dengan cara seperti ini kita hanya mengeluarkan uang sekitar 70.000 saja teman-teman, yaitu 40.000 untuk harga indukannya dan 30.000 untuk harga 10 butir telurnya teman-teman. Dan dari hasil 16 butir telur yang berhasil ditetaskan, nanti DOC-nya jangan kemudian kita langsung menjualnya teman-teman, tetapi akan kita pelihara, akan kita rawat untuk menambah populasi ya. Jadi inilah cara yang bisa kita lakukan di dalam beternak ayam kampung dengan keterbatasan modal. Dengan modal yang minim tetapi kita bisa memiliki populasi yang sebanyak mungkin ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini teman-teman. Termasuk cara-cara unik yang saya lakukan ini, termasuk cara yang memang jarang sekali untuk teman-teman lakukan di rumah. Biasanya kalau orang mau usaha ternak ayam kampung itu karena mereka bermodal pasti akan membeli DOC ratusan ekor ya. Kalau untuk pembibitan maka mereka pasti akan membeli mesin tetas, kemudian membeli telurnya dengan jumlah yang banyak. Tetapi cara unik ini betul-betul bisa diaplikasikan pada kita-kita yang memang punya keterbatasan modal teman-teman ya. Nah jadi silahkan teman-teman coba di rumah. Kalau memang teman-teman berminat untuk beternak ayam kampung tetapi modalnya sedikit. Sekali lagi teman-teman cukup membeli saja 1 ekor indukan ya. Kalau bisa sih kita pilih indukan yang super, yang berkualitas supaya nanti anak-anak yang dihasilkan nantinya juga berkualitas, cepat besar dan cepat panen. Ya, tetapi kalau memang teman-teman pas menemukan ada orang yang memang mau menjual dengan harga murah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita tetap harus membeli telur, tetapi telur yang kita beli harus kita tahu, kita harus paham telur yang kita beli ini adalah telur yang dihasilkan dari indukan-indukan ayam kampung yang super. Kalau bisa adalah telur ayam kampung yang hasil sudah silangan, boleh dengan ayam Bangkok dan dengan ayam yang lainnya teman-teman, karena hasilnya memang berbeda. Mereka pasti akan lebih cepat besar teman-teman dan sahabat semua. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat. Kesimpulan daripada video ini, kita akan tetap bisa beternak meskipun dengan biaya yang sangat-sangat murah teman-teman dan sahabat semua. Akhirnya saya jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.